Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita di hari ini akan mendengarkan renungan yang akan memberikan kesegaran di tengah-tengah hati dan pikiran kita di dalam mengerjakan setiap aktivitas kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, figur Yohanes adalah figur yang sering kita dengar, kita baca di dalam buku-buku rohani. Di Alkitab juga sering kita baca atau kita lihat nama seorang Yohanes. Yohanes lahir dari keluarga Zakaria dan ibunya seorang yang bernama Elizabeth. Sebelumnya, Zakaria dan Elizabeth adalah orang yang sudah lanjut usia. Mereka tidak memiliki keturunan sampai mereka usianya sangat tua. Tapi ada hal yang penting kita lihat dari kehidupan keluarga mereka, terutama seorang Zakaria, yaitu seorang imam yang punya tugas untuk memberitakan firman Tuhan di bait suci, di mana dia sangat tekun berdoa, di mana dia setiap harinya selalu memohon kepada Tuhan. Bisa kita bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau seorang Zakaria sudah lanjut umurnya, sudah tua dia, tidak memiliki anak, dia seorang yang tekun katanya berdoa, berarti semenjak dia berkeluarga sampai usianya tua, dia selalu memohon kepada Tuhan, dia selalu datang ke hadirat Tuhan untuk memohon kepada Tuhan apa yang dia butuhkan di tengah-tengah kehidupannya. Terutama masalah keturunan yang belum ada di tengah-tengah keluarga mereka. Setiap hari dia ulangi berdoa, setiap saat dia ulangi berdoa, memohon kepada Tuhan, terutama memohon supaya Tuhan memberikan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Tentu itulah penantian yang sungguh membutuhkan kesabaran akan jawaban Tuhan atas dua-dua mereka, dua dari Zakaria tersebut. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Zakaria sendiri tidak pernah dalam harinya tidak berdoa memohon kepada Tuhan. Dan akhirnya memang rencana Tuhan, rancangan Tuhan, atau jawaban Tuhan atas doa kita itu indah pada waktunya. Dan luar biasa sekali, di usianya yang lanjut itu, malaikat Gabriel datang kepada Zakaria dan malaikat tersebut membawa suatu kabar sukacita bahwa dari tengah-tengah keluarga Zakaria dan Elizabeth akan lahir seorang putra, yang nantinya putra tersebut yang akan mendahului Mesias di tengah-tengah bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, inilah yang menjadi ayat renungan bagi kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 15 yang dikatakan demikian. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus dan mulai dari rahim ibunya. Dia akan dipenuhi Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa ketika Tuhan menjawab doa dari Zakaria itu sendiri, Tuhan tidak hanya membuat jawaban atas doa tersebut dalam istilah Bataknya asal ada. Tapi Tuhan sengaja telah membuat si Zakaria untuk sabar dalam penantian tersebut. Dan ketika Tuhan menggenapi isi doa dari si Zakaria tersebut, ternyata bayangkan Bapak, Ibu, di dalam teks kita dikatakan bahwa anak yang akan lahir itu, yaitu si Yohanes, nantinya dia akan menjadi seorang anak yang tidak akan minum minuman yang keras, minuman yang memabukkan. Artinya jauh dari kehidupan-kehidupan yang membuat dia mabuk akan hal-hal yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan yang paling penting lagi dikatakan bahwa anak itu sudah dikuasai oleh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dia akan besar di hadapan Tuhan.
Luar biasa kan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika seorang orang tua yang berharap kepada Tuhan, dan Tuhan ternyata menjawab doanya lebih-lebih dari apa yang dipikirkan oleh seseorang itu. Mungkin saja di tengah-tengah kita seperti itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita berharap kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, rupanya Tuhan belum memenuhi apa yang menjadi atau belum menggenapi isi-isi dari doa kita. Jangan putus asa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari kita lihat kesaksian Alkitab dalam kisah keluarga Zakaria ataupun Elizabeth, di mana mereka dalam penantiannya bersabar untuk menantikan jawaban doa mereka dari Tuhan. Dan ternyata Tuhan menjawab bukan dengan hanya jawaban yang biasa atau asal adung. Tuhan ternyata membuat keturunan yang akan datang itu yaitu menjadi seorang yang besar dan benar di hadapan Tuhan, menjadi orang yang berperilaku yang diinginkan oleh Tuhan kalau dia tidak minum minuman keras atau mencintai hal-hal yang memabukkan. Dia tidak akan jauh dari tuntunan Roh Kudus karena dia dikuasai oleh Roh Kudus. Sungguh luar biasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jawaban Tuhan atas doa mereka yang tekun berdoa. Jawaban Tuhan atas mereka yang setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, mungkin kita sekarang ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sering berdoa, menantikan ini dari Tuhan, menantikan Tuhan menjawab doa-doa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, teruslah berdoa. Ada begitu banyak tokoh di dalam Alkitab yang setia berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab isi dari doa mereka. Ada begitu banyak di antara kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang-orang yang percaya, yang setia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan juga menjawab doa-doa mereka. Memang waktu Tuhanlah yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jawaban Tuhan atas doa kita adalah waktu Tuhan yang akan berlangsung. Bukan waktu kita, bukan keinginan kita. Bahkan jawaban Tuhan atas doa-doa kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kalau dalam istilah Bataknya martangiang, tangi. Artinya sebenarnya kita menyerahkan seluruh hidup kita ini dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah menerima seluruh hidup kita ini, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, senantiasalah berdoa, bahkan di masa-masa sulit sekarang ini, senantiasalah berdoa ke hadapan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa mendengar kita atas segala doa-doa kita. Tuhan belum tutup telinganya kepada orang-orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bila mana firman Tuhan mengajak kami untuk tetap setia di dalam doa kami ya Tuhan. Karena di dalam doalah kami ya Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami ini, yakin kepada penyertaan Tuhan, yakin bahwa Tuhan senantiasa bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan renungan hari ini yang mengingatkan kami akan kisah dari keluarga Zakaria dan juga Elizabeth, di mana mereka setia berdoa kepada Tuhan sampai tua untuk menantikan seorang keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Dan jawaban Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Kami rindu demikian ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan senantiasa berdoa kepada Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami selalu mengedepankan doa di tengah-tengah kehidupan kami. Artinya kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Ya Tuhan, ajarlah setiap keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu untuk berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Supaya dalam pergumulan hidup mereka ya Tuhan, mereka menyerahkan hidup mereka
sepenuhnya kepada Tuhan. Ajarlah juga para hamba-hambamu ya Tuhan untuk tetap berdoa ke hadapan Tuhan dalam seluruh pergumulan hidup mereka. Gerejamu ya Tuhan, ajarlah untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan dalam setiap pergumulan hidup dari gerejamu ya Tuhan. Ajarlah para pemerintah kami ya Tuhan untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan, agar dalam setiap masalah, problema yang mereka hadapi tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan, Tuhan ikut campur di dalam persoalan tersebut. Sehingga kami ya Tuhan bersuka cita atas jawaban Tuhan atas segala doa-doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.